Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurlaidia Ramadhani dengan NIM 231101040035. Di sini saya akan membahas tentang teori manajemen kelas. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori belajar behavior adalah teori tentang perilaku manusia. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara stimulus dan respon. Dalam konteks pendidikan, teori ini banyak digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran dan manajemen kelas yang berorientasi pada pembentukan perilaku melalui pengaruh lingkungan. Salah satu tokoh dalam pengembangan behaviorisme adalah B. F. Skinner. Ia mengembangkan pendekatan behavioristik untuk menjelaskan perilaku manusia melalui konsep operant conditioning, yaitu suatu proses pembelajaran yang menekankan bahwa perilaku dibentuk dan dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikutinya. Dalam konsep ini, perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui penguatan positif maupun negatif, serta memungkinkan perilaku tersebut muncul kembali, atau justru menghilang sesuai keinginan. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Istilah humanistik memiliki beragam makna, tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam wacana keagamaan, istilah ini sering dimaknai sebagai pandangan yang tidak mengakui unsur spiritual atau nilai-nilai transendental dan lebih menekankan pada keyakinan bahwa manusia dapat berkembang melalui ilmu pengetahuan dan penalaran. Sementara itu, dalam konteks nilai-nilai sosial dan budaya, humanistik memiliki suatu pandangan yang menitik beratkan pada kemanusiaan, yakni perhatian terhadap martabat, kebebasan, dan potensi manusia, tanpa mengaitkannya dengan hal-hal ketuhanan. Adapun dalam dunia akademik, istilah ini lebih tertuju pada kajian mengenai budaya manusia seperti studi-studi klasik tentang peradaban Yunani dan Romawi. Dalam bidang pendidikan, humanistik kemudian berkembang menjadi sebuah pendekatan yang menempatkan humanisme sebagai dasar pemikirannya. Pendidikan humanistik memandang bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, mengembangkan potensi individu secara utuh, baik aspek intelektual, emosional, maupun spiritual, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang sadar, merdeka, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu teori belajar yang menekankan pada proses mental yang terjadi pada diri seseorang ketika menerima informasi. Teori ini memandang bahwa belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku yang dapat diamati, tetapi juga melibatkan proses berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, teori kognitif berfokus pada bagaimana individu memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi yang diterima dari lingkungan. Menurut pandangan kognitif, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menerima informasi, melainkan aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Proses belajar terjadi ketika individu mengorganisasi pengalaman dan informasi yang diperolehnya sehingga membentuk struktur pengetahuan baru. Oleh karena itu, dalam teori kognitif, proses berpikir sangat penting dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu teori pilihan. Teori pilihan yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser berpijak pada prinsip utama bahwa hampir semua perilaku manusia adalah pilihan yang diambil secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda dengan pandangan psikologi tradisional yang sering melihat perilaku sebagai reaksi terhadap stimulus eksternal. Teori ini menegaskan bahwa kita memiliki kendali penuh atas tindakan dan pikiran kita sendiri. Dengan memahami bahwa motivasi bersifat internal,
Individu didorong untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas arah hidup dan kesejahteraan emosional mereka. Menurut teori ini, setiap tindakan kita lakukan diarahkan untuk memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan genetik dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan menerapkan teori pilihan, kita belajar untuk melepaskan upaya mengendalikan orang lain dan fokus pada membangun hubungan yang mendukung melalui komunikasi yang empati dan saling menghargai. Macam-macam teori yaitu ada 4. Macam-macam teori pilihan yaitu ada 4. Yang pertama, teori pilihan rasional, teori prospek, teori rasionalitas terbatas, dan yang terakhir, teori pilihan publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.